di belakang rumah ini, di belakang rumah kita ini, Rumah kok, kalian? iya, rumah posko kita ini, kok ada cewek cantik banget gitu loh. Tapi sosoknya cantik. Cantik, cuman setengah dari mukanya itu habis gitu loh. Dan itu bukan satu orang doang yang ngeliat, ternyata di hari berikutnya ternyata banyak yang ngeliat gitu loh. Ternyata memang dia penunggu di tempat KKN itu. Iya. Nah, nyampe lah di posko. Ternyata temanku ada yang tahu-tahu gituan gitu loh, yang bisa ngelihat hal yang seperti itu. Dia ngomong, pasti lu ngerasa berat ya di motor lu ya. Gak lama dari situ dia kesurupan. Ternyata di situ pernah ada kejadian satu keluarga bunuh diri. Wah guys, aku udah nonton video sebelumnya. Ceritanya Mas Daniel sama Mas Aldi ya. Dan di ending Mas Heri bilang katanya ada cerita yang horor juga. Bisa dibilang lumayan horor ya. Okay. Lumayan amat sangat horor. Gimana itu berapa persen? Iya. Berapa persen tuh? Bisa dibilang mirip-mirip dengan KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Penasaran banget. Saingan ya? Penasaran banget ya? Langsung aja kita. Mari masuk ke cerita. Langsung Mas Heri, gimana? Nah, itu hari kan setiap kampus kan punya apa namanya? Punya KKN tuh. Nah, nggak tahu dah kampus sekarang masih ada KKN atau enggak. Masih. Itu tahun berapa tuh? Di tahun 2016-an. Nah, di situ pada saat KKN kan kita diantar dengan mobil TNI untuk menuju ke lokasi KKN. Di mana tuh lokasinya? Di Sulawesi Selatan, namanya itu Camba. Daerah namanya Camba. Daerah namanya itu Camba. Nah, kebetulan kita udah diantar ke lokasi. Nah, sampai di lokasi tempat pengumpulan semua mahasiswa, kita itu nggak bisa langsung naik ke tempat KKN. Tempat KKN karena itu harus pakai kendaraan yang khusus buat naik ke atas. Berarti karena emang tracknya lumayan. Nah, udah tuh sampai Ini berapa orang nih kalian? 5 cewek, 3 cowok. 8 iya. Itu ya? Ya, 5 cewek, 3 cowok kalau nggak salah ingat ya. Nah, abis itu setelah dari pos pengumpulan semua, kita diantar tuh sama warga. Malah yang nganterin kita warga ya. Yang nganterin kita itu warga ke tempat penginapan kita pas KKN. Nggak lama pas kita dianterin di tempat KKN itu, kita baru tahu ternyata di situ itu nggak ada listrik. Nggak ada listrik sama sekali. Gunanya itu pakai genset. Genset pun berfungsi itu di jam-jam tertentu. Dari jam 6 sampai jam 11 malam doang. Oke, berarti di pagi itu benar-benar no listrik. No listrik gelap sama sekali. Banget dari subuh. Dari jari di atas jam 11 itu kita udah nggak ada listrik sama berarti sekali. Berarti jam 11 tuh kita harus waktunya itu kita harus memang tidur. Oke? Nah, putus semua berarti. Putus semua. Semua satu kampung putus. Nah, setelah itu di situ juga nggak ada jaringan sama sekali. Ada, kita bisa pakai ini sebenarnya. Kayak Nokia gitu, Nokia yang komunikasi dan center, tau kan? Tapi yang jaringannya yang cuma ada itu Telkomsel. Tapi cuman satu bar. Sesulit itu jaringan. Nah, di hari pertama ya udah dong kita masih aman-aman aja dong. Tapi bentar, itu daerahnya ramai atau sepi gitu? Emang rumahnya itu ini rumah dusunku. Ini rumah dusunku. Kalau kita mau ke rumah yang lain, kita mesti jalan beberapa meter ke sana gitu loh. Udah luas dan nggak terlalu padat penduduk nggak terlalu padat penduduk. Tapi KKN ini emang dari awal mau di desa itu atas dasar kita yang dipilihin sama kampus. Gitu. Okay. Kita nggak bisa milih sebenarnya. Kalian nggak ada riset dulu maksudnya desanya seperti apa gitu. Kalian benar-benar datang biasa aja. Yang emang datangnya tutup mata. Nyampenya ya udah di sini. Karena emang itu dipilihin dari kampus. Nggak ada firasat yang nggak gimana-gimana. Iya, ya udahlah gitu. Kita ya udahlah jalanin aja gitu loh. Apalagi kan kita di sini satu lagi kita di sini satu kampus cuman semuanya di dalam ini
semuanya beda jurusan gitu loh. 8-8-nya beda jurusan gitu loh. Dan kita belum mengenal satu sama lain gitu loh, ya kan? Hari pertama ya udahlah aman-aman untuk perkenalan dan segala macam. Di hari kedua itu gue ingat banget semuanya pada ngide buat pulang ke rumah masing-masing. Ya kan nggak dipermasalahkan buat orang-orang yang misalkan mau pulang masing-masing, ya kan? Tapi dari posko kita itu ke bawah ke kota itu butuh sampai 30 menit 45 menit. Ya udah dong, kita ganti-gantian buat pulang gitu loh. Nah, masuk di situ ada temanku satu cewek namanya Jana. Ada temanku satu namanya cewek itu namanya Jana. Dia tiba-tiba bilang, "Kok di belakang ada cewek gitu loh. Di belakang rumah ini, di belakang rumah kita ini. Rumah kalian? Iya, rumah posko kita ini. Kok ada cewek, cantik banget gitu loh." Tapi sosoknya cantik, cuman setengah dari mukanya itu habis gitu loh. Tuh kaca Nggak tahu dah dan segala macam. Pokoknya tidak berbentuk. Iya, tapi setengahnya itu emang cantik gitu loh. Dan dia ngelihat pas kapan? Di hari kedua itu loh. Dia kan lagi ngumpul. Iya, bukan lagi ngumpul, dia lagi di dapur. Dia lagi di dapur, terus di dapur itu ada pintu belakangnya gitu loh. Dia lagi di dapur, terus ngeliatlah ke dapur, mengeliatlah ke pintu. Ternyata ada sosok, ada satu apa namanya, ada satu batu gitu, terus ada wanita satu cantik, terus setengahnya hilang habis gitu loh. Nggak tahu antara kecelakaan atau gimana. Dan itu bukan satu orang doang yang ngeliat, ternyata di hari berikutnya ternyata banyak yang ngeliat gitu loh. Ternyata memang dia penunggu di tempat KKN itu, yang di penunggu di pusat di posko kita gitu loh. Ya, dan itu emang gue sempat ngelihat emang ada sosok wanita yang maksud gue bilang cantik itu sama setengah ini. Berarti lo ngeliat juga? Ngeliat juga malahan. Dan kalian nggak takut atau gimana? Kita menganggapnya ya udahlah itu ucapan selamat datang gitu loh. Dari penunggunya gitu loh. Dan itu tuh di hari berikutnya temanku ada yang pulang. Nah, sekarang giliranku nih yang pulang nih buat ngambil motor nih, buat apa namanya? Biar ke tempat-tempat rumah warga itu lebih gampang, ya? Iya kan? Ke tempat rumah warga itu gampang gitu loh. Nah, tibalah giliranku untuk pulang ngambil motor dari dari Makassar itu ke Camba itu lumayan 2,5 jam gitu loh. Nah, di pertengahan itu sampai di kota aman-aman aja nih. Nyampe lah naik ke poskoku. Poskoku itu sekitaran 30 sampai 45 menit yang aku bilang tadi. Ini udah ngambil motor sendiri. Ini udah ngambil motor. Nah, kebetulan di situ posisi maghrib. Oke, posisi maghrib. Pas lo sampai di situ. Pas mau naik ke atas. Pas mau naik ke atas. Ya udah dong. Kupikir ya udah loh, aman-aman aja ini mah kan. Bismillah aja kan. Naik. Kan di situ posisinya gue sendiri nih. Iya kan? Di motor gue sendiri nih. Emang di jalanan itu buat naik dari kota ke ini nggak ada lampu penerangan sama sekali. Yang tadi lo bilang ada listrik ya? Nggak ada listrik sama sekali, lampu penerangan jalan pun nggak ada gitu. Ya udah, ini deh dong naik ke atas. Kok tiba-tiba gue ngerasa berat di belakang gue bilang gitu kan. Gue ngerasa berat di belakang gue bilang gitu kan. Ya udah dong, gue ya mungkin firasat gue doang gitu loh. Masih positive thinking. Iya, positive thinking aja. Firasat gue ya berat, cuma jalan aja gitu. Jalan, tiba-tiba ada batu gede lagi. Terus ada kakek-kakek yang lambai. Ada yang gini loh. Lo ngeliat nyata? Gue ngeliat nyata itu kakek-kakek. Dia standby di batu itu loh. Dia standby di batu. Dia manusia orang sama. Gue nggak tahu. Pokoknya dia ngelambai gitu. Ya dipikir aja di tengah hutan ada kakek-kakek ngelambai, nggak ada penerangan maghrib gitu loh. Lo ngeliat wujudnya langsung. Ngeliat. Lo ikut ngelambai nggak? Ya. Gue cuman ya permisi gitu loh. Tapi firasat lo gimana tuh? Ya udah gitu loh. Masih positif thinking aja. Gitu loh. Nah, nyampe lah di posko. Ternyata temanku ada yang tahu-tahu gituan gitu loh, yang bisa ngelihat hal yang seperti itu. Dia ngomong, pasti lu ngerasa berat ya di motor lu ya. Kok tiba? Iya. Lo belum cerita? Gue belum cerita apa. Pasti lu ngerasa berat ya di motor lu. Kok lu bisa tahu? Gue bilang gitu kan. Sambil parkir nih kan. Kok lu bisa tahu gitu? Gue bilang gitu kan. Gue udah tahu sih.
Tadi lu ngeliat juga kan kakek-kakek ngelambah. Iya, gue ngeliat itu orang penunggu di situ yang di batu itu, yang batu gede itu. Oh, iya kah? Iya, itu penunggu batu situ. Oh, oke. Gue ngelihat jelas manahan ini si kakek-kakek ini kan. Ya udah tuh. Udah nyampe di situ. Gue udah bilang, ya udahlah. Whatever lah apa yang terjadi, gue bilang gitu kan, whatever lah apa yang terjadi. Iya, nothing tulus aja gitu loh. Nah, ngumpul lah kita malam-malam nih. Kan penerangan udah enggak ada. Namanya cowok kan enggak bisa tidur cepet kan. Tapi bentar. Tadi kan dia tahu kenapa motor lo berat, tapi dia nggak ngasih tahu apa yang di belakang lo itu. Dia ngomong kok, dia ngomong, gue tahu di belakang lo ada apa, tapi gue nggak mau cerita. Dia ngomong kayak gitu. Gue juga nggak mau yang kepo dengan hal yang seperti itu gitu loh. Karena lo takut juga. Iya. Gue juga takut hal yang seperti itu. Iya. Emang lo nggak penasaran tuh apa emang di belakang gue? Enggak. Gue bukan orang yang penasaran itu. Nah, masuk di malam hari. Para cowok ngumpul nih. 3 orang itu? 3 orang ini. Dan kita ada cowok ngumpul buat turun ke bawah. Turun ke bawah itu ke kota. Buat apa? Nyari sinyal. Namanya Tengah malam. Dan di situ nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan sama sekali. Naik motor. Kan kita enggak. Habis ganti-ganti pulang ya. Habis ganti-ganti. Pada bawa motor. Iya. Ya udahlah, turunlah kita segala macam segala macam. Sebentar. Itu kan bertiga. Satu sendiri, ada satu orang sendiri. Berarti sendiri. Iya. Oh enggak, kita berempat. Ada cucunya kepala posko. Kepala desa. Berarti enggak ada yang sendiri. Enggak ada yang sendiri. Iya, berdua. Turunlah kita segala macam ya. Habis makan cemilan apa di kota gitu kan, naik lagi ke atas. Jam sekitaran jam 11 jam 12-an. Itu udah mati berarti. Mati total. Ya udahlah, nongkronglah kita di ruangan tengah. Enggak lama kemudian tiba-tiba ada cewek beberapa tuh yang ini juga tiba-tiba tumbang ke belakang, pang. Gitu. Posisinya gimana tuh? Posisinya kita lagi nongkrong bareng juga tengah malam di ruangan tengah, belum tidur ya. Berdelapan itu. Bersembilan sama anak. Iya. Bersembilan. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian pleng jatuh satu cewek. Maksudnya gini, blak gitu. Iya, ke belakang. Orang pingsan. Iya, nggak lama dari situ dia kesurupan dan ternyata bukan. Kita nyari orang yang pinter buat ngilangin yang bisa ngilangin orang pintar kesurupan itu. Ternyata dia lagi di kota, si orang yang bisa anjir, orang ini pintar kayak di film apa ya? Di orang pintar ini kayak pada Wuhi anjir. Terus tinggal di kota. Jadi akhirnya teman gue yang bisa ngeliat ini katanya, coba kita ngambil kan kita katanya itu pakai korek kayu buat disempilin di tengah-tengah jari kaki gitu loh. Kita nyari. Nggak dinyalain, ya kan? Tapi nggak ada korek kayu juga, gimana caranya? Nah udah kita ngambil lidi, sapu lidinya. Ngeberontak gitu. Iya ngeberontak pas di kaki itu ditaruhin begini di sela-selanya kan, ditaruhin lidi terus diputar. Si temanku ini yang cewek ini yang namanya Jana itu yang dia kan yang kesurupan. Oh yang Jana ini yang kesurupan. Iya, yang pertama kali ngeliat cewek itu yang kesurupan. Oke. Udah habis itu ditaruh nih di sini lidi. Terus diginiin tuh, dililit gini. Dia beringas tuh si Jananya kan, karena dia habis kesurupan. Enggak lama kemudian pindah tuh, habis dari sini nggak ada lagi, dia pindah ke sini, ke jari ini. Lidah sendiri. Bukan lidahnya, katanya temanku setiap ininya misalkan nih dililit gini nih, diputar gini nih. Kalau dia pindah berarti si hantunya itu pindah juga. Tapi enggak di jari kakinya pindah juga dia. Jadi ada tempat-tempat khususnya dia di sela-sela jari ini. Oke, enggak lama kemudian ya udahlah gitu. Setengah jam berlalu. Dia masih dalam posisi kesurupan. Kita juga teriak-teriak dibacain Al-Fatihah, dibacain Yasin juga enggak segala macam nggak keluar gitu. Padam lampu padam segala macam kan. Penerangan pakai apa? Penerangan ya pakai lilin, kadang pakai lilin, kadang pakai flash HP gitu loh. Ya udahlah kita halau-halam aja gitu kan. Ya udah pas itu nggak lama dia keluar kan. Siapa yang keluar? Yang
si hantunya keluar. Yang ngerasukin itu udah keluar sendiri dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Mungkin udah capek gitu kan. Mungkin udah capek juga kan. Kita juga nggak tahu sih cerita ininya kan. Kenapa dia bisa keluar, dan katanya temanku ini ngelihat oh iya, sempat juga tuh pas dia masuk ditanya, "Lu kenapa masukin teman gua?" gitu loh. Oh, pas masih di dalam. Masih di dalam. Kita tanyain, "Lu kenapa masukin teman gua?" "Gua demen sama temen lu yang ini." Berarti yang ngerasukin cowok. Cewek malah. Oh. Cewek malahan. Gua demen. Dia cantik, dia pintar masak dan segala macam. Anjir. Iya kan. Nah, udah tuh habis dari situ keluar dia, dan besoknya terjadi lagi gitu loh. Kesurupan lagi. Orang yang sama? Kejana lagi. Iya. Kejana lagi. Dan tiba-tiba temanku ini ada satu cowok yang dia ngide duduk di pojok. Gak tahu apa motivasinya duduk di pojok, dia merenung kayak gini. Tiba-tiba dari si Jana ini pindah ke cowok ini, kesurupan cowok ini. Kita sebagai laki-laki nggak bisa nahan ininya. Ya udah dia berontak lah segala macem. Dia kesurupan juga. Jadi kita ya udahlah, kalau memang dia kesurupan biarin aja dah. Namanya cowok, ya udahlah. Kita juga nggak bisa tahan. Dibiarin aja. Dibiarin. Ngeberontaknya tuh pasti parah. Parah, teriak-teriak lah segala macam. Kayak lagi mosing gitu, apa segala macam. Nggak lama kemudian si Jana sadar, si cowok ini masih, tiba-tiba tumbang lagi ke Jana. Tak, pindah lagi ke Jana. Anjir, heboh ya malam itu ya? Heboh banget malam itu. Habis dari situ, kita nanya habis dia si dari Jana keluar itu, kita nanya ke warga, ini gimana, emang ada ininya atau gimana? Ternyata di situ pernah ada kejadian satu keluarga bunuh diri. Di rumah itu? Di rumah itu. Yang dijadiin kalian tempat. Iya, ternyata ada bunuh diri. Dan kenapa bunuh diri? Karena ada satu orang anaknya ya hamil di luar nikah gitu loh, segala macam gitu loh. Ya udahlah, kita ya udah gitu. Maksudnya kita pasrah aja, dan setelah dari situ Jana pulang nih ke kampung halaman dia buat ngobatin dirinya. Ternyata pas dia pulang nyampe lagi di tempat KKN kita, itu masih kebawa, masih mata batinnya udah kebuka, udah bisa ngelihat hal yang seperti itu. Dan katanya orang yang kesurupan beberapa kali itu bakalan mata batinnya kebuka. Itu nggak tahu ya, mungkin kalian bisa jelasin di bawah guys ya. Nah, habis dari situ pulang dari KKN pun dia masih kebawa tuh, masih bisa ngelihat sampai sekarang juga, itu masih bisa ngelihat begitu ceritanya. Bisa nanya kabarnya. Sampai sekarang masih bisa berkomunikasi masih bisa. Berarti janahnya pun sekarang masih bisa. Dan katanya walaupun dia ke orang pintar buat nutup, nggak ketutup. Karena udah sekali kebuka itu emang katanya juga sih ya, katanya tuh kalau misalnya udah sekali kebuka, walaupun nanti ditutup bisa kebuka lagi. Jadi maksudnya emang orang kalau misalnya udah ditakdirkan mata batinnya kebuka, mau ditutup pun nanti bakal bisa kebuka lagi. Aku juga pernah nanya langsung sama Sarah Wijan tuh kayak gitu, nggak ada yang mata batin yang bisa tutup. Kalau misalkan lo udah bisa ngeliat itu ya ngeliat. Dan itu emang yang udah bikin seram banget itu, satu posko heboh. Tapi itu lo berapa lama KKN? 45 hari. 45 hari itu setiap hari ada kejadian. Ada aja kejadian yang seperti itu, kesurupan kayak mau ngelihat ini kayak apa kayak segala macam. Pasti ada aja cerita yang bisa diceritain. Cuman maksudnya kondisinya Jana sekarang maksudnya gimana seperti tuh? Apa? Udah baik kan. Udah maksudnya ya dia udah berdamai dengan bisa melihat hal seperti itu. Yang awalnya emang nangis. Iyalah. Gua mikirnya juga astagfirullah. Sampai ya Allah. Kalau kalian nonton Hotel Del Luna kan, itu kalau kita dibuka mata batinnya yang dilihat tuh benar-benar di sini pun pasti ada ya, kayak pasti ada setiap dengan rupa yang berbeda dan nggak semuanya sempurna kan. Iya. Itu pengalaman gua pas KKN. Tapi yang cowok yang kerasukan itu aman. Gue ngerasa dia kayak sengaja deh waktu itu bengong di pojokan biar ketarik ke dia gitu lah. Ketarik ke dia, iya ketarik. Kasian. Cuman jatuh lagi kan ujung-ujungnya. Gitu. Tapi berarti yang ngerasukin itu benar-benar yang cewek yang cantik itu? Bukan, beda. Justru bukan. Yang ada di rumah itu yang korban itu. Iya, korban itu. Korban yang dulunya bunuh diri. Dan sampai 45 kan waktu kerasukan pertama kan yang bisa menolong apa sih yang
ngerukiah ya? Iya, itu bukan ada. Rukiah, orang pintar kali ya. Orang ya. pintar lah, itu nggak ada kan ke Nggak kota. ada, iya. Selama 45 hari itu berarti dia nggak ada bantu kalian sama sekali atau? Ada mungkin dia tuh kalau di desa itu mungkin sehari doang gitu loh. Jadi kalau seminggu itu sehari doang dia di desa situ, itu iya. nanti terus dia turun lagi Iya. ke kota. Gitu. Jadi kan menjalani itu ya udahlah. Ya udahlah, sampai iya. 45 hari. Iya, jalan Begitu aja. pulang dari tempat KKN tuh ada kejadian lagi nggak? Kan kalau misalkan di film KKN Desa Penaneta gitu-gitu kan begitu ke kehidupan yang biasa masih ketempelan atau masih ke bawah. Kalau menurut pengalaman gue yang diceritain si Jana ini, katanya sih nggak ngikutin. Cuman kalau misalkan dia kesana lagi, dia disambut sama orang-orang yang mistis itu. Oh, oke. Maksudnya mungkin misalnya gini, dari KKN itu Jana yang maksudnya gimana ya? Jadi korbannya, iya. Kena dampak lebih lama yang dipilih. Iya, orang yang terpilih, iya. Ya kayak itu yang Badarawi memilih. Yang memilih orang, iya. Berarti, kayak gitu. Berarti Jana bisa melihat ada apapun di desa itu. Iya, bisa. Mungkin Jana bisa diundang ke sini next time. Waduh, di mana jauh orangnya? di Makassar, jauh. Telepon mungkin kita telepon nanti next bisa, time. bisa. Wow, keren banget. Jadi gitu guys. Merinding sih. Buat kalian yang punya cerita horor juga yang mau diceritain ke kita, boleh approach kita ya. Di email. Di komen, mungkin di komen nanti bisa kita reply. Terus nanti bisa cerita bisa by phone ataupun dari teks juga mungkin bisa kita bacain ya. Bisa. Dari teks gitu kita bisa baca-baca komen atau mungkin email kita. Iya, nanti kita cantumkan email di bawah. Oke. Thank you guys.